Shalom, Warta Sepekan GBI Deka Hotel Medan 5 Juli 2020. Ibadah streaming masih akan kita lakukan pada minggu ini dimulai dari pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Kami menghimbau buat seluruh Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah yang dimulai dari doa, pujian penyembahan, penyampaian firman Tuhan, dan doa berkat. Minggu depan gereja kita akan mengadakan perjamuan kudus. Karena itu kami menghimbau buat Bapak Ibu untuk menyiapkan roti perjamuan bisa berupa roti tawar dan mempersiapkan anggur bisa berupa sirup. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan layanan doa dapat menghubungi Bapak Jonathan Sianturi di nomor 0812 6377 7422 atau kepada Bapak Chandra Pasaribu di nomor 0812 6497 5455. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan buat gereja kita juga dapat memberikan persembahan melalui rekening BRI di nomor 5306 0103 2066 534 atas nama GBI Jemaat Deka Hotel Medan. Dan untuk menghindari COVID-19, kita diharapkan untuk tetap berdoa di rumah masing-masing. Demikian Warta Sepekan GBI Deka Hotel Medan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kami ucapkan shalom dan selamat hari Minggu. Shalom. Haleluya. Kami memastikan setiap kita yang ada di rumah ada dalam keadaan yang baik Bapak Ibu Saudara, dan dengan setia kita terus beribadah melalui ibadah streaming kita. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara bersama-sama kita terus datang membawa ukupan bagi Tuhan. Biar mesbah di atasnya api terus menyala agar Tuhan turun dan memberkati setiap umatnya. Katakan amin. Haleluya, mari kami mengundang setiap Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan di tempat ini. Kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Sorakan haleluya. Mari kita memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Biar dari setiap suku, kaum, dan bahasa bersama-sama datang untuk meninggikan Raja di atas segala raja.
bersama-sama. Rolopo Lopton diki Aina ditobus Yesusi Hapus sude Bekemai Sailas roha Kumandoki Sonang ditiki Dung Jepang Yesus Tuhani Tondi nama ngajaria Tarpain marlas di roha Sonang ditiki Dung Jepang Yesus Tuhani. Bersama-sama kita menari bagi Allah kita. Rolopo Lopton diki Aina ditobus Yesusi Hambu sude Bekemai Sailas rohat kumando Sonangi ditiki Dung Jepang Yesus Tuhani Tondi nama ngajaria Tarpain marlas di roha Sonang ditiki Dung Jepang Yesus Tuhani. Mari bersama-sama menari Bapak Ibu Saudara. Senang ukurku jumpa ras Yesus, senang ukurku haleluya. Rasa lalap hatiku rahasia puji Yesus. Haleluya glory, haleluya glory. Surah-surah puji Dia. Haleluya glory, haleluya glory. Puji Yesus rasa senang ukurku jumpa ras Yesus, senang ukurku haleluya. Rasa lalap hatiku rahasia senang Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya glory, haleluya glory. Surah-surah puji Dia. Haleluya glory, haleluya glory. Puji Yesus rasa, puji Yesus rasa lala. Puji Yesus rasa lala. Mari bersama-sama menari Bapak Ibu Saudara. Mari terima sukacita hari ini. Sorakan haleluya. Kami berikan tepuk tangan yang dahsyat bagimu ya Allah. Haleluya. Kita akan memulai ibadah kita Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan buka di dalam doa. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa Surgawi Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Pada siang hari ini Tuhan kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Atas kasih karunia anugerah limpah rahmat. Atas penyertaan pemeliharaanmu dalam hari-hari hidup kami. Hingga pada saat ini Tuhan kami boleh setia beribadah kepadamu. Kami membawa korban syukur kami, pujian penyembahan kami di hadapanmu. Berkenanlah Tuhan atas seluruh ibadah kami Bapa. Kami rindu Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Kami rindu senantiasa menyembah Engkau Raja di atas segala Raja. Engkaulah yang kami tinggikan, kami agungkan, kami masyurkan. Karena kami tahu Tuhan di dalam Engkau keselamatan hidup bagi setiap kami yang percaya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan.
Pada saat ini Tuhan, hamba-Mu bersafaat kepada-Mu Bapa. Secara khusus untuk pengerja-pengerja yang ada di GBK Hotel ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan bagi setiap kami Tuhan yang berada beribadah di tempat ini. Kami rindu terus Tuhan pemeliharaan-Mu atas kami Bapa. Engkau berkati Tuhan keluarga-keluarga Tuhan. Para pemuda Tuhan dan anak-anak semuanya Engkau berkati Bapa. Kami rindu Tuhan penyertaan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu Bapa. Bahkan berkat-berkat-Mu Tuhan turunlah atas setiap kami Bapa. Dalam hari-hari yang jahat, hari-hari yang tidak baik ini, kami boleh merasakan perlindungan dan aman dalam naungan Tuhan. Kami Tuhan berdoa Tuhan untuk keluarga hamba-Mu Tuhan, Chandra Pasaribu dan Dian Seditonga Tuhan. Keluarga yang baru ini Engkau berkati Tuhan. Terlebih Tuhan Engkau karuniakan keturunan ilahi bagi mereka. Apapun yang menjadi pekerjaan mereka Engkau buat berhasil. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Jonathan Sianturi dan Ibu Manik Tuhan. Engkau berkati keluarga ini dan anak-anaknya Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa untuk keluarga Poltak Manurung Purwanto dan Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan dan anak-anaknya Tuhan. Engkau berkati juga keluarga Sitanggang Baru Tambonan, Mama Prem dan Bella Tuhan. Engkau berkati Tuhan keluarga Tuhan Bapak Cio Sinuraya dan Ibu Cio Sinuraya Tuhan. Engkau berkati keluarga ini. Engkau berkati keluarga Adit Sitompul Tuhan, Ibu Tuhan dan anak-anaknya. Engkau berkati Tuhan Bapak Otto dan Ibu Sembiring dan keluarga anak-anaknya. Engkau berkati juga Ibu Murni Tuhan dan adik-adiknya, Laura dan Lauris Tuhan. Engkau berkati Ibu Nursina Sinaga dan juga keluarga anak-anaknya. Engkau berkati Ibu Kalongo dan keluarga anak-anaknya. Engkau berkati Ibu Panggawian dan anak-anaknya. Dan juga Tuhan semua para pemuda Tuhan. Engkau berkati Joko Nainggolan. Engkau berkati Elek Nainggolan. Engkau berkati Citra Tuhan dan juga orang tuanya. Engkau berkati orang tuanya dalam keadaan sakit Tuhan. Biarlah kesembuhan terjadi atas orang tuanya Bapa. Engkau berkati juga Tuhan Jurike Tuhan. Engkau berkati Bella Tuhan dan orang tuanya Engkau berkati Bapa. Engkau berkati Tuhan Adelina Purba Tuhan. Engkau berkati Roseni Borsi Hotang Tuhan. Engkau berkati Oklin. Engkau berkati Yoyen. Engkau berkati Rejeki, Grace, Ripani, Fani, Jojor, Rina, Mary, Rai Sampiring, Juben, Tutur, Tina, Epi, Emelia, Tison, Samuel, Yuda, Mei, Tesia, Joy, Milek, Ona, Devi, Lilianti Manoro, dan juga Joshua Tuhan. Engkau berkati seluruh pemuda Tuhan yang bergabung beribadah di tempat ini Bapa. Walaupun Tuhan pada saat ini kami tidak dapat beribadah, tetapi setiap kami boleh merasakan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk grup pemerhati Bapa. Engkau berkati keluarga Bapak Richard Pardede dan Ibu Hana dan anak-anaknya. Engkau berkati juga Ibu Lila dan Pak Marpau dan juga anak-anaknya. Engkau berkati juga Ibu Talenta Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan keluarga Bapak Henry Tambonan dan istrinya. Engkau berkati Bapa. Semuanya Tuhan yang tidak dapat kami sebut Tuhan yang beribadah di tempat ini. Para umat-Mu Tuhan, keluarga-keluarga umat-Mu Engkau berkati semuanya Bapa. Kami percaya Tuhan dalam perjalanan hari-hari hidup kami ada Tuhan yang menepati janji-janji. Bagi setiap kami boleh menerima berkat-berkat Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap tim yang ada di tempat ini, baik para pemain musik Tuhan dan multimedia. Engkau berkati mereka semuanya Tuhan. Biarlah penyelenggaraan ibadah ini melalui streaming ini hanya untuk satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Hanya nama-Mu lah yang ditinggikan.
hanya nama-Mu yang diagungkan Tuhan. Kami mau tetap meninggikan Engkau, bersorak-sorak bagimu Tuhan, Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa di sorga dan di bumi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Secara khusus hamba-Mu juga berdoa untuk saudara kami Rinaldi Tuhan. Apapun yang menjadi rencana hamba-Mu ini, Engkau terus menyertai memberkatinya. Engkau pakai terus hamba-Mu ini menjadi alat di tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian, hormat, syukur kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk negeri yang kami cintai. Berkati terus Tuhan bangsa kami ini. Biarlah bangsa kami ini bangsa yang beribadah, bangsa yang memuliakan Tuhan. Engkau berkati juga pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Engkau berkati gembala sidang kami, Bapak Edi Daniel Praetno Tuhan. Berkati istri dan anak-anaknya. Engkau berkati juga gembala pembina kami, Bapak Bambang Yonan dan Ibu Santi, dan juga anak-anaknya, dan juga para wakil gembala Tuhan. Engkau terus Tuhan mengurapi, Engkau terus Tuhan menyatakan jalan-jalan-Mu melalui visi dan pewahyuan kepada hamba-hamba-Mu ini. Biarlah perjalanan gereja-Mu semakin hari semakin dipenuhi dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau sebentar juga kami akan dengar dengan sabda-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami, seruan kami, sapaan kami pada saat ini. Kami berseru kepada-Mu, kami berseru-seru kepada-Mu. Engkaulah penolong yang sejati dalam hidup kami. Engkaulah pelindung dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Saya percaya sukacita Tuhan terus melimpah bagi setiap kita Bapak Ibu Saudara. Terus berharap, terus percaya kepada Tuhan. Dan hari ini kita akan menaikkan puji-pujian bagi Allah kita. Sekali lagi bersama-sama kita bangkit berdiri dan kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Mari kita memuji Tuhan di tempat ini. Haleluya. Mari bersama-sama bertepuk tangan bagi Dia. Mari kita ringankan setiap anggota tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan pagi ini. Come on. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Come on, sorakan, hey! Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Kau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Sorakan, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Are you ready, church? Come on, say! Engkau
Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Are you ready? Come on. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Sama-sama bertepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kami berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi-Mu ya Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang bertahta dan berkuasa atas seluruh kehidupan kami Tuhan. Dan hari ini kami teduhkan hati kami untuk kami datang di hadapan-Mu, membawa segala persembahan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari setiap kita yang ada di rumah bersama-sama kita. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Mari buka kedua tangan Bapak Ibu Saudara. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Kami memandang-Mu, ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah, dan ku dapati kekuatan baru. Oh haleluya, sebab kasih setia-Mu lebih dari kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. Sebab kasih setia-Mu lebih dari kebaikan-Mu melimpah
jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindu sebab kasih setia. Jiwa kami melekat, Yesus, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku. Mari bersama-sama setiap kita yang ada di rumah, sebab kasih setia. Jiwaku melekat Tuhan, betapa. Mari sekali lagi bersama-sama, sebab kasih setia lebih dari kebaikanmu berlimpah atas. Oh haleluya, kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai kemuliaan pagi ini. Haleluya, haleluya. Oh Jesus, Jesus, haleluya. Mari kita terus berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah. Pujian bagimu, pengagungan bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari buka kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara. Mari sembah. Jiwa kami melekat kepadamu, hati kami haus kepadamu. Penuhi kami dengan hadirat-Mu. Betapa disukainya tempat kediaman-Mu ya Tuhan. Oh rabakaya ratakaya. Haleluya. Oh Yesus, kami bawa korban syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya.
Setiap kita yang merasakan kekeringan, terima. Oh, Mari setiap kita yang ada di rumah, dimanapun kita berada, di ruang tamu, baik ada di kamar Bapak Ibu Saudara, mari buka kedua tangan setiap kita. Mari sembari. Oh, rabakata karala kaya rala masandara rabakara rabakara. Kami tahu Kau tak pernah terbatas, kuasa-Mu tak terbatas, hadirat-Mu tak terbatas. Terima kasih. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan langkah tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan bagi. Bersama katakan, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan bagi-Mu. Mari bersama-sama, itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji,
Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam nama-Mu ku terbuka kuat. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam nama-Mu ku terbuka kuatku. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Ku dan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Mari bersama-sama kita yang ada di rumah. Sebab itu selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita sambut firman Tuhan. Sekali lagi katakan, tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku dan selalu puji-Mu, dan angkat tangan kebaikan-Mu begitu besar bagi setiap kami. Kami menyadari kalau kami boleh ada hingga saat ini Tuhan, itu karena hadirat-Mu, itu karena pengurapan-Mu, itu karena anugerah-Mu. Kami menyadari di luar sana begitu banyak Tuhan yang membutuhkan Engkau, sama seperti kami ya Tuhan. Bangsa kami membutuhkan Engkau. Pemerintahan kami membutuhkan Engkau. Banyak jiwa-jiwa di luar sana membutuhkan Engkau. Di Gunung Kudus-Mu kami bawa setiap jiwa-jiwa, setiap bangsa kami, pemerintahan kami. Mari lawan hari-hari ini. Biarlah kemuliaan-Mu turun memenuhi bangsa negeri kami, memenuhi setiap umat-Mu ya Tuhan. Setiap jiwa-jiwa biarlah mengalami pengurapan yang baru, kekuatan yang baru, untuk kami melangkah berjalan dengan Allah kami yang besar, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang sanggup melakukan segala perkara. Breakthrough, setiap terobosan boleh terjadi di dalam tangan Allah kami sendiri. Sebab itu kami tidak goyah, kami tidak perlu ragu sedikit pun ya Tuhan. Kami berdoa Roh Kudus, mari lawan kami saat ini yang ada di rumah, bahkan di mana-mu saat ini yang sedang menyaksikan ibadah ini bersama dengan kami. Mari lawan Roh Kudus. Hari ini Tuhan, setiap kami menangkap dengan sangat jelas suara dari Gembala kami, suara dari Allah kami, yaitu tuntunan dari Tuhan kami untuk kami melangkah di hari-hari yang luar biasa ini, di zaman akhir ini, di new normal hari-hari ini. Kami boleh berjalan bersama dengan Allah kami. Terima kasih Tuhan.
Beracaralah Roh Kudus sebebas-bebasnya. Tuhan, mari aktifkan setiap panca indera kami. Setiap kami boleh mengerti dengan sangat jelas. Setiap kami boleh mengalami hati yang baru, hati yang diubahkan. Supaya setiap hati kami boleh menangkap hadirat-Mu. Kami boleh melihat, setiap kami boleh jadi berkat hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati kami karena kasih dan anugerah Tuhan. Terpujilah Allah kami yang luar biasa. Dan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang berkorban bagi setiap kami. Dan hari ini akan melawat kami kembali bersama-sama dengan umat Tuhan. Kami berkata amin. Haleluya. Shalom. Saya mengucapkan shalom bagi setiap kita, Bapak Ibu yang ada di rumah bahkan dimanapun berada. Sukacita penuh bagi setiap kita. Sekali lagi saya menyapa bagi Bapak Ibu di rumah bahkan dimanapun berada. Shalom. Ada kabar luar biasa, amin. Ada sukacita yang luar biasa bagi setiap kita. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, hari ini kita bersama kembali mendengarkan sabda Allah yang luar biasa bagi setiap kita. Saya yakin percaya saat ini Tuhan sedang akan mencurahkan kuasa urapannya bagi setiap kita. Karena yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Yakin percaya bahwa Dia Allah yang setia membela setiap kita. Bahkan di hari-hari ini Allah kita tidak terlelap. Dia mengerti bahwa saat-saat ini Dia sangat membutuhkan, kita sangat membutuhkan Dia. Puji nama Tuhan. Hari ini mari tangkap pesan Tuhan. Tuhan memberikan tema bagi saya itu urapan baru. Karena Dia yakin, saudaraku dalam nama Tuhan, bahwa setiap kita membutuhkan urapannya. Oleh sebab itu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari buka Alkitab saudara di rumah. Bahkan mungkin gadget saudara, mari buka di 1 Samuel 16 ayat 13. 1 Samuel 16 ayat 13. Kita baca bersama-sama. 2-3 ayat. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Ramah. Bapak Ibu, saudara kasih di dalam nama Tuhan. Di sini Nabi Samuel mengurapi Raja Daud. Nah, yang sebelumnya adalah orang biasa yang tidak ada apa-apanya. Dan dialah seorang gembala menggembalakan beberapa domba kambing yang tidak seberapa. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini Samuel mengurapi Daud untuk satu rencana Allah yang sangat begitu besar di depan. Pengurapan biasanya dilakukan di dalam perjanjian lama, yakni untuk pentahbisan para imam, nabi, bahkan raja. Jadi dengan kata lain hanya orang-orang khusus yang mendapatkannya, tidak sembarangan. Nah, di dalam perjanjian baru pengurapan diberikan kepada orang percaya yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dalam 1 Korintus 1 ayat 21 dan 2, saudara kasih dalam nama Tuhan, itu adalah materai bagi setiap orang yang percaya. Bahwa setiap orang yang percaya akan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus sebagai materai bagi setiap orang yang percaya. Oleh sebab itu saudara kasih dalam nama Tuhan, setiap orang yang percaya akan diberikan urapan. Saudara kasih dalam nama Tuhan. Dikatakan bahwa setiap kita itu adalah imamat yang rajani. Artinya saudara kasih dalam nama Tuhan, kita adalah imam dan juga raja. Double portion. Sebenarnya setiap kita memiliki pengurapan yang luar biasa. Saudara kasih dalam nama Tuhan. Pengurapan imam dan pengurapan raja. Yang memampukan kita berdiri sebagai seorang imam dan seorang raja yang memerintah. Ada otoritas, ada kuasa di dalam setiap orang percaya. Anak-anak Tuhan, anak-anak Allah yang telah Dia pilih sendiri. Saudara kasih, saudara adalah orang yang dikhususkan Tuhan. Bukan orang yang sembarangan.
Saudara punya otoritas, ada kuasa di dalam saudara. Amin Bapak Ibu. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan itu bukan sembarangan. Jadi kalau kita ada sampai saat ini, percayalah, itu semuanya karena pengurapan Tuhan. Ada urapan Tuhan yang dalam saudara, yang membuat diri saudara tetap kuat. Jadi saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan punya tujuan mengurapi setiap kita. Ada satu yang bisa kita ketahui, bahwa Tuhan mengurapi kita, yaitu untuk menyampaikan kabar baik. Dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Mari buka kita bersama-sama. Lukas 4 ayat 18. Lukas 4 ayat 18. Dikatakan, ini perkataan Tuhan Yesus. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah dekat. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mengutip dari Nabi Yesaya. Apa yang pernah disampaikan oleh Nabi Yesaya? Roh Tuhan ada pada kita, roh Tuhan ada padamu, saudara kasih dalam nama Tuhan. Untuk apa? Untuk menyampaikan kabar baik. Bukankah aman agung yang Tuhan Yesus sampaikan sebelum dia naik ke surga adalah memberitakan kabar baik, memberitakan Injil bagi setiap orang dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan, urapan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita, yakni supaya kita memberitakan kabar baik bagi setiap orang. Jadi saudara kasih, tidak lagi kita pergunakan mulut yang Tuhan anugerahkan ini untuk menyampaikan hal-hal yang berita-berita yang tidak benar, hoax. Bahkan berita-berita yang membuat orang merasa letih, merasa lesu, melemahkan orang. Tidak lagi. Tapi biarlah setiap kita menyadari penuh bahwa mulut kita ini akan Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran, kuasa yang daripada Roh Kudus, untuk melihat setiap orang yang mendengarkan perkataan yang keluar dari mulut kita ini akan dipulihkan, akan disembuhkan, akan dikuatkan, saudara kasih. Jadi saudara kasih dalam nama Tuhan, pengurapan yang Tuhan berikan itu untuk membangkitkan setiap orang lewat perkataan kita. Kabar baik. Sekali lagi kabar baik, mulut kita ini untuk mengabarkan kabar baik. Sama-sama kita katakan kabar baik. Haleluya. Jadi biarlah setiap kita menyadari dari mulut kita ini. Percayalah ketika kita menyadari ada pengurapan, maka setiap perkataan-perkataan kita tidak lagi ada yang sia-sia. Bahkan tidak ada berita bohong, tidak ada lagi perkataan kotor. Tapi perkataan ilahi, perkataan yang membuat setiap orang akan mendengarkan kabar baik. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat, kekuatan, penghiburan, kesembuhan bagi setiap orang. Amin. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Bukankah tahun 5780, ya ini tahun ini sebagai tahun P, adalah tahun di mana kita memberitakan kebenaran dalam kasih. Oleh sebab itu mari kita review kembali. Bahwa hari-hari ini si jahat ingin mengecoh setiap kita. Sehingga kita terlena, mementingkan diri sendiri. Dengan segala masalah yang ada. Tapi biarlah hari-hari ini setiap kita menyadari bahwa panggilan yang Tuhan berikan bagi setiap kita untuk memberitakan kebenaran di dalam kasih. Apa yang disampaikan oleh para gembala-gembala kita hari-hari ini yaitu tentang kasih. Bahwa kasih itulah satu-satunya yang akan tinggal tetap. Dan oleh kasih banyak orang akan dipulihkan. Oleh kasih banyak orang akan datang pada Tuhan. Bukan dengan kata-kata kasih tersebut, tapi dengan tindakan, perbuatan yang murni berasal dari hati yang dibakar oleh kasih daripada Allah. Itu akan membuat setiap orang akan mengalami Yesus lewat hidup kita. Oleh sebab itu saudara kasih dalam nama Tuhan. Jadi tidak hanya lewat kata-kata yang benar, kata-kata yang baik, tapi perilaku akan sejalan dengan apa yang kita perkatakan bagi setiap orang. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Dan saudara kasih dalam nama Tuhan. Pengurapan diberikan Tuhan
satu hal lagi, yaitu melawan musuh. Dalam 1 Samuel 17 ayat 44 sangat jelas di sana Goliat menakut-nakuti Daud. Saudara kasih dan nama Tuhan. Bahkan di sana tentara-tentara Israel tidak ada yang berkutik ketika Goliat tampil di depan mereka. Tapi satu hal, saudara, kita sama-sama ketahui, Daud kala itu yang bukan siapa-siapa, sekali lagi dia adalah orang biasa, seorang gembala yang menggembalakan domba kambing hanya beberapa ekor saja, tidak terlalu banyak. Dan dia seorang yang sangat muda, dan dia adalah yang paling terkecil di antara saudara-saudaranya. Tidak banyak pengalaman perang dan belum pernah berperang sekalipun. Abang-abangnya, kakak-kakaknya itu saja yang dibawa berperang karena perawakan mereka besar. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Namun ketika sekali lagi, ketika Daud dibawa pengurapan Roh Kudus, sebenarnya bukan dia yang berkata-kata itu, tapi roh yang ada padanya itu yang memampukan dia untuk melakukan satu terobosan baru yang tidak bisa dilakukan oleh umat Israel atau prajurit Israel atau panglima perang Israel sendiri. Tapi Daud bisa. Oleh karena apa? Pengurapan daripada Roh Kudus. Coba kita buka dalam 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47. 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47. Di sini dengan jelas Daud itu menentang Goliat yang sangat besar perawakannya. Saya bacakan bagi kita. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tentang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu, garis bawahi Bapak Ibu, bahwa Israel mempunyai Allah. Itu tujuannya. Supaya bumi tahu, supaya setiap orang tahu bahwa di Israel ada Allah yang hidup, yang benar, yang membela mereka siang dan malam, tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur sedikit pun. Jelas bukan karena kekuatan Daud bisa memperkatakan itu, tapi ada kuasa mendorong Daud untuk menyatakan bahwa Allah lah yang menyertai dia, bukan dengan kekuatan pedang atau apapun, tapi karena Roh Kudus, Roh Tuhan ada padanya, sehingga setiap dia percaya bahwa Tuhan menolong dia. Amin Bapak Ibu. Saudara kasih dalam nama Tuhan, percaya urapan yang Tuhan sediakan bagi Bapak Ibu kita semua, saudara kasih hari-hari ini untuk membungkam kekuatan lawan yang saat-saat ini menyerang setiap kita. Banyak kata-katanya, banyak tipu muslihatnya yang mengatakan kamu tidak mampu, mana Tuhanmu, mana Allahmu, sama seperti Goliat yang mengatakan kepada Daud dan seluruh umat Israel, tidak ada Allah di Israel. Jadi saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, percaya Tuhan itulah pembela saudara, tidak ada yang lain, bukan apa yang ada pada saudara saat ini. Seketika bisa itu semuanya sirna, kalau bukan karena perkenanan Allah, perkenanan Tuhan. Oleh sebab itu mari percayakan semua dalam pengurapan yang Tuhan berikan. Oleh sebab itu saudara kasih, kita sangat memerlukan pengurapan yang baru. Sama seperti Daud, bukan sekali dia terima pengurapan. Setiap hari dia mengalami pengurapan demi pengurapan baru yang memampukan dia, memaksimalkan dia. Karena percayalah setiap hari selalu baru kata Tuhan. Dan percaya jugalah bahwa bumi ini akan membuat sesuatu yang baru juga. Sehingga setiap anak-anak Tuhan harus bisa beradaptasi. Saudara kasih dalam nama Tuhan, orang yang di dalam Roh Tuhan pasti bisa beradaptasi. Apalagi di zaman ini yang diterapkan yaitu new normal. Saudara kasih dalam nama Tuhan, kebiasaan baru yang mungkin bagi setiap kita itu sangat sulit untuk membiasakan diri kita. Namun percaya ketika saudara mau belajar mendekatkan hati dalam pengurapan Tuhan, maka saudara pasti berhasil di dalam melakukan apa yang
diberikan oleh pemerintahan kita. Bukan menjadi orang-orang yang suka mengeluh kita. Tapi mari kita belajar untuk menjadi orang yang menjadi berkat. Jadi saudara kasih dalam nama Tuhan, pengurapan hari-hari ini, saudara kasih dalam nama Tuhan, untuk memampukan kita. Untuk kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan, menjadi berkat senantiasa. Dan di dalam pengurapan itu, setiap kita bisa membungkam segala kekuatan iblis yang mendakwa setiap kita. Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan. Dan saudara kasih, ada 2 kunci untuk menerima urapan yang baru yang bisa kita bersama-sama praktekkan. Yang pertama yakni berada di gunung Tuhan. Dalam Yehezkiel 34 ayat 26. Saudara kasih dalam nama Tuhan, dalam Yehezkiel dikatakan di sini, setiap kita yang hidup tinggal dekat dengan Tuhan di gunung kudus Tuhan akan menjadi berkat. Yehezkiel 34 ayat 26. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Jadi Bapak Ibu saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang rindu menerima urapan Tuhan harus berada di gunung kudus Tuhan. Apa artinya? Bahwa setiap kita harus berlaku benar, hidup benar. Karena kata Tuhan, orang yang berlaku benarlah yang layak naik ke gunung kudus Allah, menerima berkat pengurapan yang daripada Tuhan. Dan sebab itu mari belajar mengandalkan Tuhan, belajar percaya pada Tuhan, belajar memelihara firman Tuhan, sehingga hidup kita ini boleh dilayakkan untuk terus naik ke gunung kudus Tuhan dan menerima urapan-urapannya yang baru, saudara kasih. Dan yang kedua, saudara, secara cepat saya akan sampaikan, yakni kesehatian. Dalam Mazmur 133 ayat 1-3. Ini sangat jelas dan sering kita dengarkan. Bahwa ketika kita hidup rukun dan damai, maka Tuhan akan mengurapi kita. Bukan hanya pengurapan yang turun atas kita, namun Tuhan berkata bahwa berkatnya akan mengejar setiap kita. Berbicara tentang berkat bukan hanya secara materi. Banyak hal yang saudara tidak mengerti tentang berkat Allah akan dicurahkan kepada setiap kita dan saudara. Haleluya, haleluya. Mari percaya, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Saudara kasih dalam nama Tuhan, ketika kita sehati, sama seperti gereja mula-mula, saudara kasih dalam nama Tuhan, mereka saling berbagi, saling sehati, saudara kasih. Sehingga ketika mereka sehati, maka Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai 33, di situ gereja mula-mula, mereka mengalami kuasa yang luar biasa. Kuasa yang membuat setiap orang tercengang-cengang. Mengapa seorang Petrus yang dahulunya adalah orang penakut, sekarang berani. Dan bukan hanya berani, setiap kata-katanya penuh dengan hikmat. Kata-katanya luar biasa. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika saudara mau bersehati dengan yang lain, maka saudara akan melihat kuasa Allah bekerja luar biasa. Hari-hari ini kita akan melihat kuasa Allah akan dicurahkan. Gereja Tuhan bangkit. Bukan hanya berdiam diri gereja Tuhan. Gereja Tuhan akan mengembang ke kanan dan ke kiri, mengembangkan sayapnya. Dan kita akan melihat kasih daripada Tuhan turun lewat gereja-gereja. Dan kita akan melihat banyak pertolongan terjadi atas umat Tuhan dan jiwa-jiwa di sekitar kita. Kita akan melihat bangsa dan negeri kita akan mengalami urapan dahsyat yang luar biasa. Percaya, saat urapan Tuhan turun atas kita, maka dimensi yang baru akan turun. Ini kuasa, otoritas yang baru akan memenuhi setiap kita. Kita akan melihat penuaian besar akan melanda negeri kita. Kita akan melihat di saat-saat yang penuh kesukaran ini, banyak jiwa-jiwa akan datang memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Yang percaya mari memuji Tuhan bersorak-sorak. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Sekalipun hari-hari ini iblis sedang melontarkan kata-kata yang jahat, kata-kata yang membuat kita lemah, mungkin atas kesehatan, pekerjaan, ekonomi, masa depan. Percaya, masa depan akan menjadi milik setiap orang yang selalu menerima urapan yang baru setiap hari, berjalan bersama dengan Tuhan, berkemenangan senantiasa bersama dengan Tuhan. Amin. Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa, Dia tak pernah gagal. Haleluya. Mari setiap kita yang percaya beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Saya jemput saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama meninggikan Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Allah kami. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa.
Kami merindukan saat ini urapan yang baru menyertai setiap kami. Biarlah setiap hati kami dipenuhi dengan urapan yang baru. Dan saat ini Roh Kudus, mari lawat setiap kami yang ada di rumah. Bahkan dimanapun berada, biarlah merasakan urapan yang baru saat ini juga ya Tuhan. Terima kasih. Ku rindukan Kau hadir di sini Tuhan. Haleluya. Jesus, Yesus, haleluya. Saat ini engkau yang berada di rumah, mari angkat tanganmu, mulai sembah Dia, percaya bahwa otoritas surga turun saat ini memenuhimu, memenuhi hatimu. Oh, rialala bataka ya rabaya rabu. Haleluya. Ku rindu hadirat-Mu Tuhan, memenuhi hati kami. Haleluya. Uriala rabaya rabaya rabu. Haleluya. Ku rindukan. Terima kasih Roh Kudus. Mari lawat setiap kami di rumah, bahkan dimanapun berada. Dan saat ini kami percaya urapan yang baru telah memenuhi hidup kami. Dan kami berjalan bersama dengan Allah kami, berkemenangan bersama dengan Roh Kudus. Dan hari ini Roh Allah yang sama, yang pernah melakukan 2000 tahun yang lalu pekerjaan-pekerjaan besarnya, hari-hari ini akan melakukan juga bagi kami. Setiap kami akan melihat mujizat. Setiap kami akan melihat kuasa Roh Kudus yang luar biasa. Yang sakit kan disembuhkan, yang lemah kan dikuatkan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat firman-Mu yang luar biasa hari ini. Setiap kami diperlengkapi dengan otoritas kuasa yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat hadirat-Mu yang luar biasa. Terima kasih ya Allah kami yang luar biasa. Kiranya Engkau terus menyertai bangsa dan negeri kami Indonesia. Dan kami juga mengarahkan hati kami ke kota kudus-Mu Yerusalem. Seraya berkata Salam Yerusalem. Diberkatilah tembok dan puri-Mu. Dengan sentosa dan sejahtera Allah melimpahi Yerusalem. Dan kiranya berkat Yerusalem boleh turun ke negeri kami Indonesia. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami sepanjang minggu ke depan. Biarlah setiap kami diberkati berlimpah-limpah oleh kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang sangat baik. Sebelum kami pulang, sebelum kami mengakhiri ibadah hari ini, sekali lagi kami boleh menerima berkat dan urapan-Mu melalui gembala sidang kami. Bapa surgawi, Engkau meteraikan seluruh berkat-berkat-Mu Tuhan pada siang hari ini. Sehingga setiap kami boleh merasakan Tuhan pengurapan yang baru. Mari kita arahkan hati kita kepada Bapa di surga. Kita angkat kedua tangan kita. Biarlah anugerah dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan yang manis dan indah dengan kuasa Roh Allah, itulah yang menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati sama-sama kita katakan amin.
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, dengan demikian berakhir sudah ibadah kita pada hari ini. Dan kami menghimbau setiap kita untuk terus menjaga kesehatan Bapak Ibu Saudara. Dan jangan lupa menggunakan masker dan senantiasa menjaga kebersihan daripada kehidupan kita. Demikian ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.